Dengarkan ini sebelum tidur, maka Yesus akan bekerja dalam hidupmu. Ada sebuah kebiasaan sederhana yang sering diabaikan banyak orang percaya. Kebiasaan itu terjadi setiap malam, tepat sebelum kita menutup mata dan memasuki waktu istirahat. Saat tubuh mulai lelah, pikiran sering dipenuhi berbagai hal. Ada yang memikirkan pekerjaan, ada yang memikirkan masalah keluarga, ada yang merasa cemas tentang masa depan. Tetapi ada sebuah rahasia rohani yang jarang disadari. Saat malam tiba dan hati menjadi tenang, itu adalah salah satu waktu terbaik untuk mendengar suara Yesus. Bayangkan jika sebelum tidur kita memberi ruang bagi Yesus untuk berbicara kepada hati kita. Bukan melalui suara keras, tetapi melalui firman, melalui keheningan, dan melalui damai yang lembut. Banyak orang yang tidak sadar bahwa malam hari adalah waktu di mana pikiran manusia paling terbuka untuk menerima kedamaian dan pengharapan. Yesus memahami kelelahan manusia. Yesus tahu bagaimana rasanya menjalani hari yang panjang. Karena itu Yesus memberikan undangan yang sangat indah. Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perhatikan kalimat itu dengan perlahan. Yesus tidak mengatakan hanya kepada orang yang sempurna. Yesus tidak mengatakan hanya kepada orang yang kuat. Yesus berkata kepada semua yang letih. Artinya Yesus mengerti bahwa manusia sering merasa lelah secara pikiran, hati, bahkan iman. Sekarang bayangkan ini seperti seorang sahabat yang duduk di sampingmu sebelum tidur. Seorang sahabat yang berkata dengan lembut, serahkan saja semuanya kepadaku malam ini. Istirahatlah, aku bekerja bahkan ketika kamu tidur. Ada sebuah prinsip iman yang sangat penting. Ketika manusia berhenti mengendalikan segalanya, saat itulah Yesus mulai bekerja dengan cara yang sering tidak kita duga. Mazmur 4 ayat 9, dengan tenteram aku mau berbaring lalu segera tidur, sebab hanya Engkau saja, ya Yesus, yang membiarkan aku diam dengan aman. Ayat ini mengajarkan sebuah rahasia sederhana. Tidur bukan hanya soal tubuh yang beristirahat. Tidur juga adalah tindakan percaya. Ketika seseorang bisa tidur dengan damai, itu berarti ia percaya bahwa Yesus menjaga hidupnya. Banyak orang sulit tidur bukan karena kasur yang tidak nyaman, tetapi karena pikiran yang terlalu penuh. Pikiran tentang kegagalan, pikiran tentang masa depan, pikiran tentang hal yang belum terjadi. Padahal Yesus mengundang kita untuk menyerahkan semua itu sebelum kita tidur. Bayangkan jika setiap malam sebelum tidur kamu berkata dalam hati, Yesus, hari ini aku sudah berusaha. Sekarang aku menyerahkan semua kepadamu. Kalimat sederhana seperti itu dapat mengubah suasana hati secara luar biasa. Sekarang saya ingin mengajak kamu berpikir sejenak. Apakah sebelum tidur kamu lebih sering memikirkan masalah atau memikirkan janji Yesus? Apakah sebelum tidur pikiranmu dipenuhi kekhawatiran atau dipenuhi firman? Tuliskan di komentar jika kamu pernah merasakan bahwa ketika berdoa sebelum tidur, hatimu menjadi lebih tenang. Yesus sering berbicara tentang pentingnya hati yang tenang. Salah satu perkataan Yesus yang sangat kuat terdapat dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Yesus tidak memberikan damai seperti yang diberikan dunia. Dunia memberi damai jika semua keadaan baik. Tetapi damai dari Yesus tetap ada bahkan ketika keadaan belum berubah. Inilah sebabnya banyak orang percaya yang memiliki kebiasaan rohani sebelum tidur mengalami hidup yang lebih tenang. Mereka membaca firman, mereka berdoa, mereka berbicara kepada Yesus seperti seorang sahabat. Yesus tidak jauh. Yesus dekat dengan hati yang mau berbicara kepadanya dengan tulus. Sekarang bayangkan sebuah ilustrasi sederhana. Seorang anak kecil tidur dengan nyenyak karena ia tahu ayahnya ada di rumah. Anak itu tidak memikirkan apakah pintu terkunci. Ia tidak memikirkan keamanan rumah. Ia hanya tidur dengan tenang karena ia percaya ada yang menjaganya. Begitu juga dengan orang percaya. Ketika kita benar-benar percaya kepada Yesus, hati kita bisa beristirahat. Mazmur 121 ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat ini memberikan penghiburan yang sangat kuat. Manusia tidur, tetapi Yesus tetap menjaga. Ketika kita menutup mata, Yesus tetap bekerja dalam hidup kita. Sekarang mari kita lakukan sesuatu yang sederhana tetapi sangat bermakna.
Jika kamu sedang menonton video ini di malam hari, coba tarik napas perlahan dan bayangkan kamu sedang menyerahkan semua bebanmu kepada Yesus. Apakah ada sesuatu yang membuatmu khawatir hari ini? Apakah ada doa yang belum dijawab? Apakah ada pergumulan yang membuatmu lelah? Tuliskan di komentar satu kata tentang hal yang sedang kamu doakan malam ini. Banyak kesaksian iman menunjukkan bahwa ketika seseorang setia berdoa sebelum tidur, hidupnya mulai berubah sedikit demi sedikit. Bukan karena ritual, tetapi karena hati yang terus terhubung dengan Yesus. Seorang pria pernah bersaksi bahwa selama bertahun-tahun ia sulit tidur karena memikirkan pekerjaannya. Setiap malam pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Sampai suatu hari ia mulai melakukan kebiasaan sederhana. Ia membaca satu ayat Alkitab sebelum tidur dan berdoa singkat kepada Yesus. Beberapa minggu kemudian ia menyadari sesuatu. Hatinya menjadi lebih tenang. Ia tidur lebih nyenyak. Bahkan cara berpikirnya di siang hari menjadi lebih positif. Mengapa hal ini terjadi? Karena firman Yesus memiliki kuasa untuk menenangkan hati manusia. Roma 15 ayat 13. Semoga Yesus sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Ketika firman masuk ke dalam hati sebelum tidur, pikiran kita dipenuhi oleh pengharapan, bukan kekhawatiran. Sekarang saya ingin bertanya lagi kepada kamu yang sedang menonton. Apakah kamu bersedia mencoba kebiasaan rohani sederhana ini selama 7 malam berturut-turut? Sebelum tidur, baca satu ayat firman, lalu berbicara kepada Yesus seperti berbicara kepada sahabat. Jika kamu bersedia mencobanya, tulis di komentar. Aku percaya Yesus bekerja dalam hidupku. Langkah kecil seperti ini sering menjadi awal dari perubahan besar. Yesus tidak mencari orang yang sempurna. Yesus mencari hati yang mau percaya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur keinginanmu kepada Yesus. Perhatikan kata jangan khawatir. Itu bukan sekadar saran. Itu adalah undangan untuk hidup dalam damai. Sebelum tidur adalah waktu yang sangat tepat untuk melakukan ini. Saat dunia mulai sunyi, hati bisa berbicara lebih jujur kepada Yesus. Sekarang bayangkan jika ribuan orang yang menonton video ini mulai melakukan hal yang sama setiap malam. Membaca firman, berdoa, menyerahkan hidup kepada Yesus. Betapa banyak hati yang akan dipenuhi damai. Jika kamu merasa tulisan ini menguatkan imanmu, jangan lupa klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan video renungan yang menguatkan iman setiap hari. Bagikan juga video ini kepada teman atau keluargamu yang mungkin sedang membutuhkan ketenangan hati malam ini. Dan jika kamu percaya Yesus sedang bekerja dalam hidupmu, tuliskan amin di kolom komentar. Kesaksian iman terbaru. Seorang wanita yang menonton renungan malam seperti ini membagikan kesaksiannya. Ia mengatakan bahwa setiap malam sebelum tidur ia mulai membaca firman dan berbicara kepada Yesus tentang hari yang ia jalani. Pada awalnya ia hanya melakukannya selama beberapa menit. Tetapi setelah beberapa minggu, ia merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ia menjadi lebih tenang menghadapi masalah pekerjaan. Hubungannya dengan keluarga menjadi lebih hangat. Bahkan ia mengatakan bahwa tidurnya menjadi jauh lebih nyenyak dibanding sebelumnya. Ia berkata sederhana, "Aku sadar Yesus selalu bersamaku bahkan ketika aku tidur." Kesaksian seperti ini mengingatkan kita bahwa iman yang sederhana sering membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada di antara kamu yang menonton video ini dan pernah mengalami pertolongan Yesus dalam hidupmu, tuliskan kesaksianmu di kolom komentar. Kesaksianmu bisa menguatkan iman banyak orang yang sedang membutuhkan harapan. Sekarang sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita berdoa bersama. Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk setiap orang yang sedang menonton dan membaca renungan ini. Yesus mengetahui setiap pergumulan yang mereka hadapi hari ini. Ada yang lelah, ada yang khawatir, ada yang sedang mencari pengharapan. Yesus, malam ini kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami percaya Engkau bekerja bahkan ketika kami beristirahat. Penuhi hati kami dengan damai-Mu sehingga kami dapat tidur dengan tenang. Yesus, ajarkan kami untuk selalu percaya kepada-Mu dalam setiap keadaan. Biarlah setiap malam menjadi waktu di mana kami semakin dekat dengan-Mu. Kami percaya Engkau menjaga hidup kami, keluarga kami, dan masa depan kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jika kamu diberkati oleh renungan ini, jangan lupa klik subscribe, bagikan video ini kepada teman dan keluargamu, dan tuliskan amin di kolom komentar jika kamu percaya Yesus sedang bekerja dalam hidupmu. Yesus baik, amin.